Waalaikumsalam. Ya, ya, mari Mas Reza, mari. Ya, sekarang duduk. Apa yang Indah bicarakan? Oh ya, silakan. Mana kabarnya Mas Reza? Alhamdulillah. Bu Indah sangat baik sekali. Semoga Mas Reza dengan bagus terbaik ya. Mas Reza juga mau tanya gimana kabarnya ibunya Mas Reza? Alhamdulillah untuk sama ayah dengan sehat. Oh, saat ini pekerjaan mana? Oh, ayah pertambangan, ibu di? Oh iya, berarti Mas Reza dalam lingkungan keluarga Mas Reza itu semua bapak ibu Mas Reza bekerja ya? Iya. Adanya berapa Mas? Dua. Dua. Oh iya, SD ya, SMP? SD. Oh baru SD, ya. Mas Reza itu saya mau tanya, ya boleh nggak? Boleh. Mas Reza, mohon maaf sekali. Saat ini kita itu beberapa minggu itu kok saya komunikasi dengan Mas Reza. Mas Reza itu sering saya lihat, saya observasi dulu di saat di kelas 8 khususnya Mas Reza sering komunikasi sama Bu Indah, sering berhadapan dengan Bu Indah, sering juga sama Bu Indah. Kelas 8 itu juga sama. Nah ini dari ibu Bapak Wali ya, Pak Walinya siapa? Pak Buran ya? Pak Buran itu sempat cerita dengan saya kalau Mas Reza itu sering terlambat dan sangat berbeda. Jadi berikan lihatkan ya tentang kehadirannya Mas Reza, ya. Sering Mas Reza datang tanggal 26 bulan 8 2003 datangnya. Kalau datang ke sekolah harus jam berapa Mas? 7 kurang 15 menit atau 10 menit? Berarti sebelum itu Mas Reza harus posisi di lingkungan sekolah ya? Iya. Sedangkan ada beberapa, ini saya pantau, saya lihat, iya Pak, benar, kok Mas Reza kok akhir-akhir ini sering berubah ya? Kok ada yang berubah dalam dirinya? Tetapi saya belum sempat memanggil Mas Reza. Nah, saat ini kamu datang ke sini Mas Reza, jadi saya langsung ada pembicaraan ada 26 bulan 8 itu Mas Reza terlambat. Tanggal 4 bulan 10 Mas Reza terlambat lagi. Tanggal 5 bulan 10 terlambat lagi dan seterusnya, ya. Semacam itu.
Jadi Mas Reza sini akan saya bentuk apa ya ke depan dalam 1 jam ke depan. Mas Reza kita ada konsultasi, ada pembicaraan kita relax, tidak usah apa ya namanya, tidak usah ditutup-tutupi nanti kita supaya Mas Reza lebih tertata lagi. Karena apa? Mungkin saat ini Mas Reza ada yang perlu menceritakan dengan ibu, mungkin itu semua ya. Bapak sibuk, ibu sibuk, dia di situ hanya ada adik ya. Mungkin Mas Reza saat ini sudah mengenal, misalnya baru galau hatinya mau curhat kemana. Akhirnya Mas Reza diam. Sekarang Mas Reza lebih diajak Bu Indah dalam tempo 1 jam ini terbuka, jujur apa yang ada dalam Mas Reza, apa yang ada dalam diri Mas Reza dibuka semua. Apa namanya proses konseling ini harus ada apa namanya pemecahan solusi yang ke depan Mas Reza. Sekarang Mas Reza saya memulai ya, apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi masalah untuk Mas Reza saat ini kok sering terlambat, tidak seperti tadi. Saya malah kurang mengajarkan belajar. Setelah itu main itu sampai jam berapa Mas? Ya Allah, nah sampai jam 2 malam. Apakah ibu tidak ada Mas Tenu mengingatkan, Reza, ayo waktunya belajar, ayo waktunya tidur, ayo waktunya istirahat, apa dan sebagainya. Temannya capek, apalagi utama ya punya mereka sendiri ya. Nah semacam itu, jadi benar kalau benar adanya kondisi yang Mas Reza saat ini yang membutuhkan apakah perhatian Bapak Ibu kamu menjadi kendala di kamu? Tidak. Bapak yang di mana tadi? Kalimantan atau Kalimantan itu sering nggak telepon? Halo Mas Reza, gimana keadaannya? Udah belajar apa belum? Tidak. Oh jarang. Jadi saat ini Mas Reza itu kalau sedang belajar iya, mengerjakan tugas iya, ya dong. Nah, sela-sela dalam mengerjakan tugas itu masih Mas Reza terbiasa menggunakan HP. Tapi apa dengan menggunakan itu tidak tahu waktu batasannya. Nah, itu kalau Mas Reza belajar selesai, mengerjakan tugas selesai, lihat televisi sebentar atau mainan HP sebentar, setelah itu waktunya istirahat, saya yakin Mas Reza akan bangun apa ya istilahnya, bangun tepat, belajar sekolah tepat. Apa Mas Reza akan lakukan? Kenapa kok Mas Reza datang di sini tuh? Apa Mas Reza itu ada yang mendorong atau dari panggilan hati Mas Reza? Sadar ya berarti ya. Guru itu selalu menemukan kamu kalau di saat kamu itu terlambat. Berapa dulu?
Nah, jawabannya Mas Firza. Saya jawab karena maunya kesianan. Oh, maunya kesiangan. Dia setelah itu lagi ada guru lagi, itu ya bangun kesiangan lagi. Ya, Ya Allah. Nah, seandainya Mas Firza itu datang ke sini berarti Mas Firza ingin berubah, masalah saya. menyelesaikan masalah. Berarti Bu Indah akan memberikan trik atau akan memberikan solusi yang dimana Mas Firza saat ini sering terlambat, sering menggunakan waktu yang kurang tepat. Dan Mas Firza sebenarnya tanya, Mas Firza itu sudah punya sejenis, misalnya yang Mas Firza ini kasih contoh saja. Ini contoh ya, buat jadwal. Kalau Mas Firza ingin apa ya, bangun tidak siangan atau sekolah tidak terlambat atau apa namanya tidak ingin ditegur oleh guru lagi, buatlah jadwal harian. Bisa membuat jadwal harian itu kayak gini, misalnya hari Senin, ini hari apa Mas? Sabtu toh. Nah, mulai minggu depan itu Mas Firza harus jadwal harian kamu itu tidak hanya sebatas kita membuat jadwal saja, tetapi Mas Firza harus komitmen dalam jadwal tersebut. Komitmen itu apa Mas? Bisa berarti tanggung yang kamu tulis di sini. Misalnya Mas Firza apa tulis ya Senin bangun pagi jam berapa? Jam 5. Itu dibangunkan oleh ibumu enggak? Ya. Berarti selama Mas Firza terlambat itu, Mas Firza itu apa itu namanya? Setiap hari ibu selalu membangunkan Mas Firza enggak? Ya. Jam berapa? Jam 5. Berarti Mas Firza sempat sholat itu? Sudah sholat subuh. Oh, sudah sholat subuh. Berarti setelah sholat subuh? Saya balik tidur lagi. Oh, balik tidur lagi. Berarti bangunnya tadi jam berapa? 5. Oh, 5:00. Itu kegiatan, tulis di sini kegiatan. Ya toh. Nah, kegiatannya apa? Sholat, ya toh? Sholat subuh, bilang. Nah, sholat subuh itu jangan lanjut Mas Firza itu habis sholat subuh berapa rakaat sholat subuh itu? 2 rakaat. Nah, 2 rakaatnya cepat dong. Nah, cepat kamu apa? Kata saya masih cepat karena apa? Mas Firza pertandingan itu menggunakan gadget atau HP Mas Firza itu tidak sesuai. Karena mengakibatkan Mas Firza itu dari makan itu sudah disiapkan minum, sudah disiapkan pakaian, tinggal mandi. Tapi apa yang susah setelah mengerjakan tugas, TS sudah selesai, game sampai jam 12, jam 1, jam 2. Nah, mulai hari ini, mulai setelah adanya konsultasi dengan Bu Indah ini dan Mas Firza pengen tidak terlambat lagi. Ya enggak, ke sekolah Mas Firza harus membuat jadwal harian itu. Jadwal hariannya apa ya? Isinya tadi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidur lagi jam 0,5 sholat subuh. Apa yang aktivitas? Boleh nggak setelah ini memegang HP? Boleh. Bisa jadi karena kita itu kan dari dampak kita corona, corona itu kan kita melumpuhkan dunia pendidikan, kita melumpuhkan
ekonomi kita, ekonomi masyarakat. Masyarakat tidak hanya masyarakat keluarga saja, tapi masyarakat seluruh Indonesia. Nah, apa? Nah, sehingga dari pihak sekolah atau instansi itu supaya mempermudah untuk komunikasi dengan orang tua siswanya dengan menggunakan grup WA. Nah, maksudnya yang dilakukan apa? Lihat dulu grup itu. Yang boleh grupnya apa? Oh, isinya grupnya kelas 9 contohnya guru A mau mengadakan ulangan, buka, pelajari atau membawa ini. Mas Buddha bisa memonitor. Setelah itu apa yang dilakukan Mas Buddha? Tidak tidur lagi, tidak main game lagi. Apa yang dilakukan? Mandi, ya. Mandi. Setelah mandi, kira-kira berapa menit ini, Mas? 10 menit. Ya, ini ada jam, ya toh? Jam, durasi, ya ini apa namanya? Kalau bisa untuk ngecek atau untuk ini, kamu kasih misalnya terlaksana atau dikasih ada apa. Nah, setelah mandi selesai, apa yang dilakukan Mas Reza? Menyiapkan buku peralatan yang mau dipakai atau yang dibutuhkan di sekolah. Apa tidak malam tadi pas pada waktu mau tidur? Ayo. Oh, ayo, saya dirubah ya. Dirubah itu nanti kamu belajar. Ini tak boleh tuh ya, tapi itu boleh. Grup kelas itu boleh untuk memonitor kegiatan atau ada yang teman yang tidak masuk atau bagaimana. Nah, itu aja tidak apa-apa. Tetapi apa? Ya dicicil pada waktu kita belajar. Pada waktu belajar itu apa? Oh, hari ini misalnya Senin masuk. Senin masuk apa? IPA, matematika, bahasa Inggris, masukkan dulu. Alat-alatnya dimasukkan dulu. Nah, pensil. Nah, dia tidak kemudian yang Mas Firza bisa jadi setelah mandi Mas Firza masih noto jadwal, noto kebutuhan yang dibutuhkan. Sudah tidak ada karena waktu itu sangat pagi itu sangat bertumpuk-tumpuk sangat walaupun kita sudah bangun jam 5 itu masih kurang. Apa yang dilakukan? Persiapan untuk sekolah itu apa? Seragam, makan, ya loh. Nah, itu pakaian seragam yang ditentukan dari rumah udah pakai dasi. Saya coba lihat kemarin nanti saya coba. Nah, sepatu tidak penting dong. Nah, alasannya apa? Maaf Bu, tadi sepatu saya basah ini. Nah, nggak ada namanya aturan dari sekolah itu dibuat menjadikan aturan anak-anak supaya lebih disiplin, ya. Nah, itu sampai nanti Mas Firza itu sampai dari bangun 055 sampai tidur. Tidurnya Mas Firza jam berapa? Biasanya jam 02.00, 01.00, 00.00. Nah, jangan melakukan ini karena apa? Mempengaruhi Mas Firza nanti. Mempengaruhi nggak? Mas Firza itu kalau bangun dibuka jam 05 karena Mas Firza terlalu main HP, game itu terlalu main game itu salah nggak? Oh, boten. Yang salah gimana? Mas Firza? Yang salah main game-nya tidak salah. Yang salah gimana? Waktunya. Nah, yang mengakibatkan Mas Firza tadi jam 05 itu tidur lagi berarti Mas Firza kurang ini. Nah, baca tadi sampai jam berapa? Jam 9.00. Jam 9 itu jam 21 ya? Jam 21.00 atau sampai dengan bisa jadi
jadi 21 lebih 30 itu paling mentok. Sering nggak keluar malam di sama teman-teman nongkrong? Kadang-kadang atau sering? Sering. Nah itu juga mas, harus mas bisa mengurangi waktu nongkrong, waktu bermain. Insya Allah kalau Mas Firza itu bisa memanage waktu, bisa membagi waktu dengan sebaik mungkin, Mas Firza akan bisa ngetrip seperti tadi misalnya kayak apa, seperti bangun itu supaya tidak ini apa, Ibu semacam itu marah nggak Mas kalau Mas Firza itu bangun terlambat? Marah. Makanya besok juga semacam ini ya. Mungkin nggak jadwal semacam ini? Bisa nggak? Bisa diterima nggak Mas Firza? Bisa. Insya Allah bisa ya. Ini juga ini. Intensitas kamu memakai HP. Nek main HP apa? Orang salah. Tetapi waktunya yang tidak tepat ya, tidak tepat ini. Harusnya untuk istirahat. Kalau Mas Firza tak tanya sering nggak di hari-hari semacam ini kalau Mas Firza ya, Mas Firza tidurnya jam 9 sampai setengah 10 misalnya. Bangun jam 2 jam 1 boleh. Kenapa ya? Apa yang Mas Firza kira-kira tidak main HP? Pinter. Sholat tahajud. Sholat tahajud laksanakan. Habis itu apa tidur? Dapat. Insya Allah akan Mas Firza lebih disiplin lagi ya. Nah, kita akan melihat Indah akan melihat setelah adanya konseling ini, Mas Firza harus ada beberapa kegiatan-kegiatan yang memang harus dikurangi. Apa tadi yang dikurangi? Ayo. Iya, Bapak Ibu tahu nggak Mas Firza itu nongkrong? Tahu. Kalau boleh tahu nongkrongnya sama siapa? Sama juga. Sama siapa? Satu kelas atau tidak kelas? Tidak kelas. Satu geng. Oh iya, satu circle. Iya, rapopo. Tetapi itu kalau nongkrong itu ya ada layahannya, waktunya apa? Waktunya pas kosong, pas libur. Itu pun tidak harus sampai ini, ya. Kesehatan dalam tubuh kalian akan berkurang. Nah, kesehatan berkurang itu kayak apa? Dia malas bangun, dia loh, arep sekolah terus awake meriang, dia nggak kira-kira. Di dalam kelas Mas Firza semacam ini ngantuk nggak? Ngantuk. Yang mengakibatkan di apa namanya di ecek-ecek nggak sama teman-temannya. Guru ada nggak yang menegur? Ada. Nah iya, yuk kita bersama-sama supaya Mas Firza itu disiplin waktu dalam masuk sekolah. Luangkan waktunya Mas Firza itu untuk mengistirahatkan otot-otot dalam tubuhnya kita supaya fresh bangun. Nah, ibu didukung dari keluarga, ibu saya yakin ibu itu mohon maaf ya, orang tua yang berpendidikan pasti secara otomatis mengingatkan Mas Firza mau apa, Mas Firza mau ini. Itu saya yakin ibu, walaupun bapak saat ini kurang kontrol dengan waktunya, saya yakin ibu selalu komunikasi dengan orang tua. Ini gimana ya Pak, kok Firza bangun itu saya pernah memanggil ibu, ya dong. Nah kebetulan dengan ini, nah maka dari itu karena
solusi, ingin masalah kita itu ini, ayo kita bersama-sama untuk membuat jadwal harian rutinitas Mas Deza dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tidak boleh hanya oh ya aku mulai bangun tidur ini jam sekian, saya main jam sekian, istirahat jam sekian. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang buat Mas Deza itu apa ya istilahnya lakukan selain bola? Latihan bulan Latihan bola itu? belum lagi. Oh, jangan enggak? Tidak sama. Cuma tidak di daerah sini. Oh, itu ada pelatihnya. Pelatih itu membutuhkan energi yang sangat banyak. Terus kita pulang sekolah itu jam 1 malam mendekati jam 1:30. Nanti istirahat, ya. Nah istirahat dulu. Maksudnya kalau kegiatan, salah enggak ya kita ikut apa namanya itu SSP. Nah SSP boleh. Yang penting Mas Deza bisa mengalokasikan waktu yang kemudian ini. Oh aku boleh melakukan, aku ikut kegiatan yang positif apalagi ya. Jangan sampai kegiatan yang misalnya main game, nongkrong, saya itu tinggal ya, tinggalkan. Insya Allah Tuhan akan Mas Deza apa ya istilahnya dapat, kita akan melihat 2 minggu lagi ada nggak perubahan ya macam itu ya. Kamu bilang sama genmu itu siapa tadi? Genmu itu anu apa itu? Nah sekarang ini circle kami kalau nongkrong, ayo toh boleh nongkrong. Boleh nongkrong kan? Lupa sholat nggak? Teman-teman mau ingat nggak? Saya itu tahu kami itu dari kelas 7 sampai kelas 8 itu luar biasa. Baru mumpung kelas 9 ini baru bolehnya nongkrong. Mungkin ada punya pacar belum? Belum. Oh, enggak punya yang benar. Oh, belum saatnya, ya itu nyadari belum saatnya, enggak apa-apa. Memang saat ini fokus dulu ya. Fokus ke pelajaran dulu. Ini cita-citanya gimana? Aku jelas. Berarti kita harus menyiapkan mulai hari ini ya, buat jadwal yang ditempel di ruangan kamu, apalagi di depan di sekeliling kamu yang memang bisa dilihat itu setiap hari. Wah, jam ini jam berapa ya? Kalau di kamar bermata jam minta jawab. Oh iya, waktunya main apa itu namanya? Bola. Oh waktunya aku mengerjakan tugas. Oh waktunya aku harus istirahat karena tubuh kita cukup besar. Sudah cukup. Coba nak tanya. Kalau istirahatnya Mas Deza itu tidak kurang, bukan tidak kurang. Kira-kira dalam kehidupan merasa ya tidak lepas itu ya. Jadi Mas Deza bisa menatap, kita akan melihat apa ya, melihat ke depan 2 minggu lagi. Mas Deza tugasnya sudah tahu. Contohnya semacam itu yang saya di 2 jadwal harian harus kamu taati. Contoh, setelah adanya nominasi semacam itu, yang kamu lupa apa? Tadi bilang sih.
larut malam, bangunnya harus pagi. Paginya jam berapa? 5. Setelah jam 5 itu apa yang kamu lakukan? Sholat, ya toh, mandi, persiapan prepare untuk ke sekolah. Ke sekolah naik apa, Mas? Naik sepeda. Sepeda motor atau sepeda ontel? Oh, sepeda ontel. Ya wis lah pokok. Jangan sampai saya pesen ya Mas ya, di kalangan atau di kelompok Mas Reza, saya berhubungan siapapun tidak ada yang dilarang. Komunikasi dengan siapapun tidak ada yang melarang. Asalkan Mas Reza tahu waktu, tahu manfaat dalam diri kita itu, apakah pokoknya yang hal-hal yang negatif jangan kamu ikuti. Hal-hal yang apa yang tidak membangun diri kamu jangan kamu ikuti. Jangan sampai terbawa arus dalam lingkungan hal-hal yang negatif. Ya. Nah, kira-kira kalau ada teman kita merokok, ya sudah, kamu merokok diri, katakan saya tidak bisa. Tanamkan pada diri kamu semacam itu ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang perlu disampaikan lagi ke Wida? Sudah paham tugasnya Mas Reza tadi apa? Kalau sudah paham, mengatur waktu dengan cara bagaimana? Membuat jadwal. Apakah kita hanya membuat jadwal saja? Argumennya apa? Dikasih, maksud, ya saya bertanggung jawab. Apa? Entah, ya, dilaksanakan dengan sungguh. Itu ada yang komunikasikan dengan oke, selama kalau ada kendala, kalau ada yang berkomunikasi Pak dengan Bunda, boleh dengan senang hati Bunda akan terbuka 24 jam ya, semacam itu. Nanti kita lihat ya, saya, Bapak Ibu, Guru BK, tim kita akan memantau sejauh mana Mas Reza akan merubah tertib. Kira-kira bisa nggak? Oh bisa ya, luar biasa. Oke, begitu kita sambung, akan kita sudah lagi konseling lagi 2 minggu atau 1 minggu? Oh 1 minggu. Tapi yang 1 minggu itu tidak boleh loh ya dilanggar. Pokoknya dalam proses 1 minggu adanya suatu perubahan, adanya jadwal yang masih sudah dibuat, berarti itu paten, tidak boleh dilanggar. Kedisiplinan itu nanti akan bermanfaat. Nah ini memang kamu melaksanakan itu memang kita paksa. Kalau kita paksa anak-anak kita untuk disiplin, secara pasti akan menjadikan anak-anak itu biasa menjadi terbiasa. Dipaksa dulu menjadi biasa dan menjadi terbiasa. Insya Allah akan ke depan akan tidak ada kendala. Ya, oke. Apalagi kamu pengen sekolah, pengen yang jadi taruna akhir, berarti pesan Bunda, belajar yang tekun, belajar yang rajin, tugas apapun kamu laksanakan, disiplin waktu, disiplin segalanya, ya toh.
pilih sekolah yang sekiranya mendukung